pagi, semangat pagi. Kita kembali bertemu di video pembelajaran PKN kali ini. Mari simak video ini dan pahami materinya supaya kamu bisa mendapatkan ilmu daripadanya. Semangat pagi, jayo! Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi bagi kita semua. Kali ini kita bertemu kembali di video pembelajaran PKN dengan standar kompetensi memahami hakikat bangsa dan negara. Pada pertemuan yang kedua, KD 1.2 dengan judul Hakikat Negara dan Bentuk-bentuk Kenegaraan. Mari saksikan video slide berikut ini. Kita masuk di slide berikutnya. A. Pengertian dan definisi negara. 1. Secara umum, negara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagar, yang artinya wilayah atau tempat tinggal. Selain itu, kata negara dalam bahasa Eropa berasal dari kata state, bahasa Inggris, staat, Belanda, dan etat, bahasa Prancis. State, stat, dan etat berasal dari bahasa Latin, yaitu status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Kata status atau statum lazim diartikan sebagai standing atau station, kedudukan. Yang kedua, definisi negara menurut para ahli. 1. Harold J. Laski. Negara adalah suatu masyarakat yang dipadukan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa. Yang kedua, menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Yang ketiga, Profesor Miriam Budiarjo, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan dan dapat menetapkan tujuan-tujuan kehidupan bersama. Kita lanjut bagian B, unsur terbentuknya negara. Terbentuknya negara dibagi atas dua unsur. Yang pertama, unsur konstitutif. Yang kedua, unsur deklaratif. Unsur konstitutif dibagi atas 3, rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Rakyat dibagi atas 2, 1. Penduduk dan bukan penduduk, 2. Warga negara dan bukan warga negara. Sedangkan wilayah dibagi atas 5, 1. Daratan, 2. Lautan, 3. Udara, 4. Batas wilayah negara, 5. Teritorial dan ekstrateritorial. Sedangkan pemerintah yang berdaulat dibagi 2, 1. Pemerintahan dalam arti luas, 2. Pemerintahan dalam arti sempit. Pengakuan dari negara lain dibagi 2, de facto dan de jure. C. Teori terbentuknya negara. Terbentuknya negara dibagi atas 5 teori. 1. Teori perjanjian masyarakat. 2. Teori ketuhanan. 3. Teori kekuatan. 4. Teori organis. Dan 5. Teori historis. Slide berikutnya, D. Sifat negara. Ada 3 sifat negara,
Yang pertama memaksa, kedua monopoli, tiga mencakup semua. Memaksa artinya bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekuasaannya secara legal agar peraturan-peraturan negara ditaati sehingga tercipta masyarakat yang tertib. Monopoli artinya bahwa negara mempunyai kekuasaan tunggal untuk menetapkan tujuan bersama dan masyarakat. Sedangkan yang ketiga mencakup semua. Artinya bahwa semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Bagian E, fungsi negara. Secara umum terlepas dari ideologi yang dianutnya, setiap negara menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yang mutlak harus ada. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan penertiban atau law and order, yaitu untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Maka negara harus melaksanakan penertiban. Dalam fungsi ini, negara dapat dikatakan sebagai stabilisator. Fungsi yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi yang ketiga, pertahanan, yaitu diperlukan untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara dan mengantisipasi kemungkinan adanya serangan yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Untuk itu, negara dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan negara. Kita lanjut. F. Bentuk negara. Bentuk negara dibagi 3. 1. Kesatuan. 2. Serikat atau federasi. 3. Gabungan negara. Negara kesatuan dibagi 2, sentralisasi dan desentralisasi. Sedangkan gabungan negara dibagi atas 5. 1. Serikat negara atau konfederasi. 2. Uni. 3. Commonwealth. 4. Negara di bawah perlindungan. 5. PBB. Demikian materi pelajaran di pertemuan 2, yaitu tentang hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan. Setelah selesai menyaksikan slide tadi, kerjakanlah tugas mandiri 1.2 di bawah ini. Yang pertama, uraikanlah masing-masing teori terbentuknya negara. Yang kedua, uraikanlah pengertian bentuk-bentuk negara. Demikian slide yang hari ini kita pelajari. Semoga dapat memahaminya. Terima kasih. Selamat pagi. Tadi kita sudah menyimak slide pelajaran video online PKN. Saya harapkan semua sudah memahami dan tugas-tugas yang ada kita akan kerjakan bersama. Semoga di slide berikutnya kita bisa bertemu dan lebih semangat lagi. Semangat PKN. Jaya!